Sehingga ketika kita tidur pada 3 waktu ini, maka rezeki yang harusnya kita dapatkan maka akan tersendat, sehingga hutang sangat sulit lunas, dagang sangat sulit laris, bisnis akan sangat sulit untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan 3 waktu yang tidak boleh kita pakai untuk tidur, sehingga ketika kita tidur pada 3 waktu ini, maka rezeki yang harusnya kita dapatkan maka akan tersendat, sehingga hutang sangat sulit lunas, dagang sangat sulit laris, bisnis akan sangat sulit untuk maju. Ketika kita mengetahui bahaya tidur di 3 waktu ini, maka insya Allah kita akan bisa berusaha untuk menghindari tidur di 3 waktu ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, sehingga bisa menjadikan solusi dan bisa menjadikan sebuah ilmu yang kita amalkan, supaya hutang kita lunas, rezeki kita lancar, dagang kita laris, bisnis kita dimajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terlebih kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengenai kerizkian, memang di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu binatang melata pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezekinya, baik itu perempuan, laki-laki, hewan ataupun jin sekalipun, bahkan orang tua, bahkan orang yang masih muda, sampai bayi pun yang masih di dalam kandungan, itu semua sudah diatur dan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ketika seseorang ada yang rezekinya tersendat, sangat sulit ekonominya, mungkin kehidupannya sangatlah rumit, atau mungkin kehidupan ekonominya sangatlah sulit untuk didapat, hutang sulit untuk dilunasi, maka dalam hal ini ternyata ada beberapa penyebab. Di antara penyebabnya adalah penyebab dari internal kita sendiri, penyebab yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Ada pola-pola yang tidak sesuai dengan anjuran dari Rasulullah SAW dan para ulama. Ketika kita mengikuti anjuran-anjuran pola hidup yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama, maka insya Allah kehidupan kita akan diberkahkan, rezeki kita akan dilancarkan, kemudian bisnis kita akan dimajukan, hutang kita akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rezeki itu tidak disiapkan oleh Allah, akan tetapi ternyata ada pola yang salah di dalam tidur kita. Seperti halnya ada sebuah toren yang sudah terisi penuh. Ketika kita buka kerannya, ternyata airnya sangat sedikit sekali, bahkan mungkin saja tidak keluar sama sekali. Itu bukan salah torennya yang tidak terisi, akan tetapi ternyata pada saluran pipanya tersendat dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Bisa jadi halangan dan rintangan tersebut adalah kita salah tidur di 3 waktu ini. Mana sih waktu yang tidak boleh kita pakai untuk tidur supaya rezeki kita ini lancar, usaha kita dimajukan oleh Allah, hutang kita dilunaskan oleh Allah? Maka sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen saya sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Di antara waktu yang tidak boleh kita pakai untuk tidur, kemudian ketika kita sering mengamalkan tidur di 3 waktu ini, maka rezeki kita akan terasa sulit, rezeki akan sangat sulit datang kepada kita. Mana waktu tersebut? Yang pertama yaitu ba'da subhi.
tidak boleh kita tidur setelah ba'da subuh. Kenapa? Karena di dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, wan naumu subhatu yamna'ur rizq, bahwa ketika kita tidur setelah sholat subuh, maka hal ini bisa menahan datangnya rizki kepada kita. Apa alasan ketika kita tidur setelah subuh kok bisa menahan rezeki, bisa menghambat rezeki? Karena li'anna dzalika, karena setelah subuh tersebut tajlibu fihil khaliqatu arzaqaha, karena ketika setelah sholat subuh Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Ketika Allah membagikan rezeki kepada makhluknya, kemudian kita sedang tidur, kira-kira secara logika kita akan kebagian tidak? Nah, ini yang sebetulnya dimakruhkan, kita tidur setelah sholat subuh. Makanya ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya makruh kita tidur, bukan haram tapi ya, makruh ketika kita tidur setelah sholat subuh. Kenapa dimakruhkan? Karena tidur setelah sholat subuh akan menahan atau menghambat rezeki yang akan datang kepada kita. Ketika sholat subuh ini, ketika kita setelah sholat subuh, silahkan Anda baca saja doa sebanyak-banyaknya. Silahkan Anda meminta ampun kepada Allah, meminta rezeki, doa dengan cara berbagai macam cara yang setelah dijelaskan oleh para ulama. Entah itu Anda membaca suratul Waqiah, entah itu membaca tasbih, entah itu Anda membaca sholawat. Silahkan Anda lakukan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Karena setelah sholat subuh, ini adalah waktu yang sangat berkah untuk kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki kepada makhluknya itu setelah sholat subuh. Ketika kita tidur, mungkin rezekinya kita akan kehabisan oleh orang-orang yang sudah beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, ketika kita tidur setelah sholat subuh bisa menahan rezeki atau menghambat rezeki, karena Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah untuk umat-umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Artinya di sini setelah selesai sholat subuh. Kemudian ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah berkahilah umat-umatku di pagi hari. Di sini Rasulullah SAW mendoakan kita sebagai umatnya supaya diberkahkan oleh Allah di subuh hari, di pagi hari. Sedangkan kita yang sudah didoakan oleh Rasulullah SAW malah tidur-tiduran. Ini bagaimana kita akan mendapatkan doanya, keberkahannya dari doa Rasulullah kalau kita saja tidur? Nah, ini adalah alasan yang kedua. Ini adalah waktu yang tidak boleh kita pakai untuk tidur supaya rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wan naumu ba'dal asri. Yang kedua, waktu yang tidak boleh kita pakai untuk tidur supaya rezeki kita lancar, hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dagang kita dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisnis kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh tidur di waktu setelah sholat asar. Nah, ini sampai dari setelah sholat asar sampai datangnya maghrib itu tidak boleh kita pakai untuk tidur. Dikarenakan kata para ulama, di sini kita bisa mewariskan kepada kefakiran. Bahkan di dalam sebuah keterangan, man nama ba'dal asri, barang siapa yang tidur setelah sholat asar, maka kata para ulama akan hilang akalnya. Nah, jadi makanya orang yang sering tidur ba'da asar itu cepat pikun ya. Makanya ketika kita tidur setelah sholat asar, akalnya dengan perlahan akan berkurang, kemampuan daya pikirnya akan berkurang. Mungkin ketika Anda melakukan tidur setelah sholat asar, ketika kita bangun maghrib, ternyata pikiran kita malah jadi ngaco, malah konslet. Seolah-olah kita merasakan, waduh, ini masih pagi. Oh, pernah ada seseorang yang tidur setelah sholat asar. Ketika dibangunkan untuk sholat maghrib, langsung pakai sepatu, langsung pakai baju seragam sekolah. Kenapa? Karena pikiran dia sedang konslet, seolah-olah dia dibangunkan pada waktu pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Ini makanya ketika kita tidur setelah sholat asar, ini akan mengganggu aktivitas dan daya kemampuan otak kita untuk berpikir. Ketika daya pikir otak kita melemah, maka rezeki pun akan sulit untuk didapatkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini waktu yang kedua yang tidak boleh kita pakai untuk tidur.
Kemudian waktu yang ketiga yang tidak boleh kita pakai untuk tidur supaya rezeki kita lancar, supaya hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya bisnis kita dimajukan oleh Allah, dagang kita dilariskan, maka tidak boleh kita tidur ba'dal maghrib qablal isya, sampai datangnya waktu isya. Jadi silahkan Anda baca wirid-wirid, kemudian baca solawat perbanyak, zikir-zikir, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat maghrib. Silakan Anda membaca suratul Waqiah atau mungkin surah Yasin atau mungkin doa-doa yang lain yang pernah Anda pelajari, silakan Anda bacakan setiap selesai salat maghrib. Jangan kita tidur setelah salat maghrib. Karena ini waktu yang dimakruhkan untuk tidur sehingga membuat rezeki kita tidak lancar, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan rezeki untuk melunasi hutang-hutang kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi saya tarik kesimpulan dari video ini, ketika kita ingin melunasi hutang, dimudahkan untuk melunasi hutang, dimudahkan untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mungkin ingin dagang kita dilariskan, bisnis kita dimajukan, maka jangan pernah melakukan tidur di 3 waktu ini. Yang pertama, kita tidak boleh tidur di waktu setelah sholat subuh. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh tidur di waktu setelah sholat asar. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh tidur di waktu setelah sholat maghrib sebelum kita melaksanakan sholat isya. Jadi silahkan Anda ketika Anda mungkin ingin dilancarkan rezeki Anda, hutang Anda ingin dilunaskan, silahkan Anda setelah sholat subuh isi dengan berbagai macam doa-doa kerezekian. Entah itu hizib Nabi Adam, entah itu doa jalbur rizki, entah itu Anda membaca suratul Waqiah dan lain sebagainya. Begitu juga sholat asar. Sholat asar silakan Anda isi daripada Anda mungkin tidur, silakan Anda isi dengan berbagai macam doa-doa atau hizib-hizib untuk menarik rezeki yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu hijib kerizkian, hijib jalbur rizki, entah itu suratul Waqiah dan lain sebagainya, silakan Anda baca saja sampai datangnya sholat maghrib, sampai setelah sholat maghrib, sampai datangnya sholat isya. Jangan Anda gunakan untuk tidur ya. Ketika Anda mungkin tidur, rezeki akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki Anda akan terhambat dikarenakan pola kehidupan kita tidak sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi sebuah ilmu untuk kita amalkan sehingga kita mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, kekayaan yang berlimpah ruah, hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan dan bisnis kita dimajukan serta disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya doakan mudah-mudahan setiap para pemirsa yang menyimak video ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dunia dan di akhirat, rezekinya dilancarkan, hutangnya dilunaskan, bisnisnya disukseskan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.